Kalian tahu Kun Aguero nggak sih? Penyerang asal Argentina yang dulu main di Manchester City. Founder dari produk ini yang motong rambutnya. Ruger Essential. Let's talk about it. Hello everyone, nama gue Kidung. Selamat datang di That Hair Guy, where we will talk, well, mostly about hair. Video kali ini kita akan review hair product. Product yang discuss. Produk yang akan kita bahas, Ruger Essential. Seperti biasa, video ini akan bahas segala hal terkait dengan produknya, mulai dari brand, packaging, scent, ingredients, texture, ease of applications, performance, harga, serta final thoughts dari gue. Ruger adalah sebuah produk dari UK atau Inggris, ditemukan oleh Alan Bick, yang adalah seorang barber yang punya barbershop dengan nama Ruger. Lokasinya di Manchester dan kayaknya ada beberapa cabang. So, I'm a barber, so I know him. He's such a great barber, one of the top in the world. Terus dia develop produknya sendiri dengan dikasih nama Ruger. Ruger punya banyak banget varian produk. Ini adalah essential, kayak semacam staple produknya gitu, produk andalan. Dia dijanjikan sih ini semacam kayak clay-ish, jadi harusnya ngasih lo firm hold with natural finish gitu. So, yep, such a great brand. Gue pernah satu Zoom call sama Alan Bick dan ngomongin tentang Ruger, tapi gue gak sendirian di sana, jadi baik banget orang itu. Dan dia ngomongin tentang brandnya, being a very awesome brand segala macamnya gitu. And jadi Ruger Essential itu essentially adalah staple produknya mereka. It's a water-based clay dengan soft finish gitu, jadi harusnya natural finish, terus holdnya firm, tanda kutip, ya, bisa untuk seharian kata mereka, dan it's nice to use for either male or female. Disarankan untuk dipakai sebagai freestyler gitu, jadi rambut setengah basah, blast pakai hair dryer. So it should give you texture, it should give you movement, and such a enough hold untuk taruh rambut lu di posisi yang lo inginkan. Berikutnya, packaging. Glass jar. Ini plastik sih, cuma ada tulisan Ruger Essential 100 ml, maaf banget ini udah hilang. Di desain terbarunya lebih ada kayak stiker putihnya gitu, jadi nggak ditempel langsung tulisannya. Terus ada tata cara penggunaan, apply a small amount to damp or dry hair, allow to dry naturally or blow dry into shape, apply more if needed. Ini kayak harusnya berapa mili, but gitu aja. Terus ini produknya udah mau habis, cause I had this since di akhir 2018. So that's it. Harusnya kalian tahu betapa sukanya gue sama desain minimalistik dan nggak bisa lebih minimalis dari ini gitu. Ini terlalu minimalis, bahkan sampai kalian nggak ada tulisan ingredientsnya, dan gue pernah Google up dan gue pernah cari di website-nya tentang ingredientsnya apa aja pun tidak dibuka, jadi menyebalkan sekali. But such a beautiful design kan. Untuk desain yang barunya itu gue akan coba cari di internet, tapi bentuknya kayak gini, jadi ada stiker putihnya terus tulisannya jadi warna hitam gitu. But awesome design, right? Berikutnya scent. Herby, spices. Gue cukup yakin ada patchouli di dalamnya. Kenapa gue tau patchouli? Karena gue cukup familiar sama bau itu aja sih, tapi other than that, gue nggak bisa recall apa-apa lagi. Yeah, so it smells nice, herby, spices, kayak produk-produk dari Eropa pada umumnya. Amerika dan Eropa banyak bermain dengan spice, banyak bermain dengan herby smell gitu. Gue nggak tahu kenapa, but it's nice. Tidak terlalu menusuk, dan ketika udah lu pakai lu nggak akan bisa cium lagi di rambut lu, so that's fine. Kalau lu nggak suka, lu nggak akan bisa ngendus. Kalau lu suka, ya udah gimana dong, tapi lu nggak bisa ngendus gitu. So yeah, it is what it is. Berikutnya, ingredients. Cannot find. Gue coba nanya ke orang yang masukin Ruger di Indonesia, dan dia juga nggak bisa jawab, so cannot find. Tapi gue cukup yakin ini water based dan harusnya mengandung clay komponen gitu, jadi either kan bentonite atau kaolin. But that's it. I think they do also have some essential oil, I think. But totally nggak tahu ingredientsnya apa, nggak dikasih di mana-mana. Berikutnya tekstur. Produknya sangat mudah dicolek,
dan sangat mudah diratakan di tangan juga. Bener-bener kayak clay yang mudah dicolek dan agak pasta gitu, so it's good. Untuk ease of application, tidak diaplikasikan ke rambut kering, sangat nyaman, apalagi ke rambut setengah basah dong. So ya, menurut gue aplikasinya adalah salah satu produk yang mudah untuk diaplikasikan, tapi ini akan berpengaruh ke hold-nya nggak? Kita akan bahas. So ya, berikutnya performance. Seperti biasa, performance gue akan bagi jadi dua. Gue akan pakai Luger Essentials sebagai post styler tanpa pre-styler apapun. Jadi rambut setengah basah, keringin pakai hair dryer, pas udah kering baru pakai Essentials. Yang kedua, gue pakai dia sebagai pre-styler juga post stylers. Ini hasilnya. Hey, this is Luger Essentials by post stylers tanpa pre-stylers apapun. Kalian bisa lihat, it's quite good actually. Now, kalau kalian lihat, tangan gue berasa sedikit berminyak dan finishnya kayak ada sedikit banget hint shine gitu. Tapi seiring berjalannya hari sih harusnya dia memudar shine-nya dan jadi jauh lebih matte, dan dia harusnya jadi jauh lebih halus. Saat ini produknya terasa di tangan ketika lo kayak gini, tapi emang relatif jauh lebih halus dibanding produk-produk pada umumnya. But yeah, we'll see how it goes ya. Halo, ini kurang lebih 10, kurang lebih udah 10 jaman dan kayak gitu sebenarnya, tapi tetap bisa lo taruh lagi ke posisi dengan tangan. Holdnya ini agak kemana-mana, hari ini agak panas dan lembab cuacanya, jadi mungkin berpengaruh. Tapi menurut gue volumenya ya ada dan tiada. Tetap rapi sih, rambut gue rasanya halus. Nggak yang kayak lu kayak masih bisa ngerasain produk tapi kayak dikit banget gitu. Ya gitu deh. Mungkin karena rambut gue terlalu tipis juga kali ya, jadi tuh merasa kayak ada terbang kemana-mana gitu, banyak flyaways-nya. But yeah. Hai, ini Essentials sebagai pre-styler juga post-styler. As a pre-styler produknya sangat oke, jadi setelah lo keluar hair dryer tuh lo bisa dapet kayak stickiness dari produknya, sehingga teksturnya bisa langsung terasa dan terlihat. Terus untuk setelah itu pakai satu scoop lagi. Yang menarik tuh walaupun dia sticky, lu bisa berasa ada produknya, ada tarikannya, bukan tarikan ya, lu berasa ada produknya gitu, tapi soft banget sehingga sangat nyaman untuk di-run through pakai jari gitu. Dan saat ini lo bisa lihat ada volumenya, ada tekstur, shape-nya terjaga gitu, walaupun gue cukup yakin seiring berjalannya hari nanti shape-nya pasti berubah, terutama di bagian samping. Tapi saat ini sih terlihatnya sangat rapi, saat ini sih terlihat rapi dan oke sih. Now, yep, we'll see how it goes ya. Ini udah 14 jam. Surprisingly it's still there. Padahal hari ini gue sempat naik Gojek, terus gue sempat banyak aktivitas yang main outdoor. But it's still there, agak kempes, sampingnya sebenarnya juga agak turun, agak ngembang, tapi rambutnya terasa halus banget sih. Kayak lu masih bisa ngerasain produknya tipis banget gitu, tapi masih berasa. So, yep. Oke, pertama kita sepakat, it's a matte finish. Apakah hold-nya cukup? Itu yang harus kita diskusikan. So, lu jangan lupa produk ini dibikin di Eropa, ditujukan untuk negara 4 musim, dan dengan market utamanya orang kulit putih. Dan Caucasian people, orang dengan ras Caucasian atau kulit putih, itu karakteristik rambutnya berbeda dengan, Mongoloid people aka Asian. So, gue pernah diskusi ini sama barber di Singapura dan beberapa teman-teman gue barber di sini. Dan kita sepakat, it's a great product, it's a nice smell, solid. Tapi untuk di iklim tropis, we're not really sure. Kalau lo seharian akan berada di dalam ruangan gitu, indoor dengan air conditioner, dengan AC gitu, jadi suhunya nyaman,
mungkin lu akan baik-baik saja. Tapi kalau lu bekerja di luar, di tengah teriknya Jakarta gitu, gue cukup yakin hold-nya nggak akan cukup buat lo. So, it is what it is. But it's a great and awesome product and brand though. Washability, gampang banget, dicuci pakai air aja totally hilang. Berikutnya untuk harga, di website mereka harganya 13 pound sterling, itu 247.000. Tapi ada satu barbershop di Jakarta yang nge-stock produk ini. Nama barbershopnya adalah Fok the Barber. Jadi lu bisa kontak mereka untuk lihat harga. Kalau gue nggak salah di mereka juga sekitar 200 ribuan, hampir 300-an ya. So, size-nya 100 mili. It's quite a decent size amount of size-nya sangat decent untuk hair product gitu. Tapi harganya segitu, sekitar 200 sampai 300 ribuan. Nggak murah, gue tahu. Final thoughts. Oke, menurut gue produk ini great product, bakal bikin rambut tuh terasa enak, terasa sehat gitu, nggak keras sama sekali, sangat nyaman diaplikasikan. But I do think the hold is quite lacking kalau lu pakai di negara tropis. Apalagi kalau aktivitas lu tidak berada di dalam ruangan. Kalau aktivitas lu banyak di luar, maka gue akan bilang kalau produk ini hold-nya akan kurang. Apalagi kalau rambut lu tidak pendek. Rambut pendek tuh kayak gimana sih? Yang gue maksud rambut pendek adalah kalau misalnya rambut lo kayak atasnya crop gitu. Kalau atasnya crop dan semuanya ke depan, lo hanya butuh tekstur aja dan sedikit volume tuh ngangkat dikit gitu, maka gue rasa essential bisa perform. Tapi kalau rambut lo panjang, bahkan kayak gue lah, dimana bagian sampingnya lo harus dorong ke belakang, kalau lo hanya pakai essential aja, gue rasa nggak akan cukup. Tapi dia adalah produk yang sangat bagus banget buat gue kalau lo pakai sebagai freestyler. Jadi, rambut setengah basah, pakai hair dryer, bikin shape-nya. Abis itu lo bisa pakai post styling produk yang lain, yang lebih tebal, yang lebih sticky gitu untuk ngasih hold. Atau lo bisa kombinasiinnya dengan hair powder gitu ketika rambut udah kering. Tapi gue sangat menyukai essential sebagai freestyler gitu. It is what it is, I have to say it. Menurut gue produk ini sangat oke, brandnya sangat oke, terasa premium. Kalau lu pernah pakai produk yang lain, si salt spray-nya atau waxesnya yang lain juga super oke. Cuman in terms of hold, menurut gue essential masih bisa lebih baik lagi. That's it. Thank you very much for watching and for liking and for commenting. And if you haven't subscribed, terus pengen subscribe setelah video ini selesai, terima kasih banyak. Tombol subscription-nya ada di bawah. Jangan lupa dinyalakan notification bell-nya supaya kalian bisa tahu kapan video baru gue naik, ya. Harusnya sih di setiap hari Kamis jam 11:30. And let me know in the comment section, kalian sudah pernah nyobain Ruger atau belum, pernah dengar atau enggak, terus pengen nyoba atau enggak kalau emang belum pernah coba. Kalau kalian merasa video ini beneficial, please do sebarin ke semua saluran social media yang kalian punya, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, I don't know what else. Dan kalau kalian pengen terhubung sama gue di Instagram, silahkan follow gue di Instagram, akun Instagram gue di samping, and drop me a DM. Kalau misalnya ada yang mau tanyain atau you just wanna say hi, gue akan balas sebisa mungkin semua DM yang masuk. And yes, I guess itu doang ya. I guess that's it. Other than that, till next time everyone, peace.